Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, masih daripada kitab 1 Timotius. Jemaat Tuhan, pernahkah Anda bertanya, seperti apa sih ukuran daripada seseorang pelayan yang dikatakan pelayan Tuhan yang baik? Atau pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana supaya saya bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik? Atau mungkin ada orang yang bertanya kepada Anda, seperti apa sih gambaran seseorang yang disebut sebagai pelayan Tuhan yang baik? Mungkin pertanyaan ini sering kita dengar dan kita ditanyakan oleh orang, dan kita bingung menjawabnya karena terlalu banyak kategori-kategori atau begitu banyak orang bisa mengajarkan menjadi pelayan Tuhan yang baik. Hari ini kita akan melihat salah satu pernyataan atau pengajaran daripada Rasul Paulus menjadi sebuah orang pelayan yang baik. Sebuah kalimat yang pernah dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, supaya Timotius bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik. Kita baca bersama-sama dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat ke-6 seperti ini. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Untuk memahami ayat yang sudah kita baca tadi, di mana ketika dia melakukan hal-hal tersebut, mengingatkan dan mengajarkan, maka Timotius bisa menjadi pelayan yang baik. Namun hal apa sih yang dilakukan? Hal apa sih yang harus dia kerjakan seorang Timotius supaya bisa dikenal, dipandang, dianggap sebagai seorang pelayan yang baik? Pada saat itu jemaat di Efesus sedang diserang atau memiliki permasalahan mengenai pengajar-pengajar sesat. Banyak beberapa dari jemaat pada saat itu menjadi tersesat dan terhilang karena mereka percaya kepada pengajar-pengajar palsu. Dua topik utama yang menjadi pengajakan mereka menjadi tersesat atau meninggalkan Tuhan adalah mengenai dilarang makan makanan tertentu dan dilarang soal perkawinan. Tentu saja kedua hal ini bukanlah sesuatu topik yang sesuai dengan firman Tuhan, karena ajaran itu semua menentang firman Tuhan yang pernah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Dan disitulah yang harus dikerjakan oleh Timotius, di mana Timotius harus pergi ke sana mengajarkan apa yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Lalu apa yang bisa kita dapatkan mengenai seseorang bisa dikatakan menjadi pelayan Tuhan yang baik? Seseorang dianggap sebagai pelayan Tuhan yang baik adalah ketika mereka bisa peduli dan menjangkau mereka yang sedang tersesat. Itulah yang dilakukan Timotius, maka dia disebut sebagai pengerja yang baik. Pelayan Tuhan yang baik adalah peduli terhadap mereka yang sedang tersesat oleh apapun. Jemaat Tuhan, hari-hari ini orang percaya bisa tersesat dengan mudahnya. Baik melalui video yang dia tonton, baik dari pengajaran orang-orang tertentu, atau karena tekanan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, mari kita peduli terhadap mereka. Bukan hanya mengerjakan pekerjaan gerejawi hari-hari ini semata, tetapi mari kita perlu pergi menjangkau mereka semuanya. Sebagaimana perumpamaan yang pernah Yesus ajarkan, bahwa dia akan mencari satu domba yang hilang dan meninggalkan ke-99 domba yang ada itu. Kita akan tutup renungan ini dengan pernyataan Yesus dari Matius 18 ayat 14. Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi, mari kita semua menjadi pelayan Tuhan yang baik, di mana kita peduli dan mau menjangkau mereka yang sedang terhilang dan tersesat hari-hari ini. Mari kita berdoa. Bapa,
kami ucap syukur bisa belajar daripada firman-Mu saat ini. Kami belajar sesuatu Tuhan, bahwa kami perlu pergi dan menjangkau mereka yang sedang tersesat hari-hari ini. Kami mau melakukan seperti yang diteladankan oleh Timotius terlebih dahulu. Mencari mereka dan mengajarkan mereka apa yang sesuai dengan firman-Mu, sehingga mereka tidak menjadi tersesat. Mampukan kami Tuhan, beranikan kami, supaya kami keluar dan menjangkau mereka yang tersesat. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, sekali lagi, pelayan Tuhan yang baik adalah mereka yang mau peduli dan menjangkau orang percaya yang sedang tersesat. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.